Jadi apa yang Maya lakukan itu adalah sebagai stimulus itu bagaimana Stimulus, betul. badan kita sendiri, tubuh kita sendiri itu bisa meregenerasi sel-sel kita sendiri. Betul, yang disebut dengan self healing. Ini kan plus minus ya. Gak ada kompetitor itu bisa dibilang sendirian. Tapi juga berarti Mamanya punya. Tapi itu harus memacu diri sendiri. Untuk mengenalkan ke orang-orang kan. Iya kan. Itu lawannya malah dia sendiri. Itu lebih susah sebenarnya. Kuliahnya di mana waktu itu ngambil? Di Amerika, tapi kita online. Oke. 2003 itu padahal belum WFH tuh. Belum. belum. Kita udah online. Gitu, 2013 belajarnya. Dapat sertifikat. Dapat sertifikat. Habis itu langsung ditekunin itu. Menekuni tapi juga belum bisa ngapa-ngapain karena kondisinya belum kondusif buat itu ya. Iya, benar. Akhirnya belajar quantum energy, quantum physics, habis itu belajar lagi bioresonance. Sampai akhirnya 2020 ya. Di saat pandemi aku diberi kepercayaan oleh semesta, oleh Tuhan untuk membuka healing center ini. Itu juga dibilang orang gila sih. Iya, karena bikinnya ada situasi pandemi kan. Mai, ini lagi pandemi loh. Iya. Orang banyak yang tutup, ini buka gitu. Ini buka. Iya. Walaupun itu yang dibutuhkan pada. Tapi gini, apa yang men-trigger Maya itu untuk punya sebuah keberanian ya, sama keyakinan untuk bisa membuka Grotto? Gak yakin sih tadinya. Tadi nggak yakin. Jaraknya dari aduh ini gimana ya? Iya. Dan ini bener nggak sih? Tapi banyak hal-hal kecil, aku tuh percaya gitu, bahwa tidak ada yang kebetulan. Iya. Jadi hal-hal kecil kayak misalnya gini, ini di luar ini ya konteks ya, gantungan baju milik ibuku almarhum. Di rumah itu ada 4 gantungan baju, 3 sama, 1 beda. Aku mencari gantungan baju untuk sebuah satu area di kantor aku. Lihat, nggak ada yang bagus, nggak ada yang cocok ya. Akhirnya si gantungan baju yang satu yang nyeleneh sendiri itu perfect buat itu. Itu buat gue tuh nggak ada yang kebetulan. Dan itu adalah gantungan bajunya ibu. Ibu aku yang udah dibeli nggak tahu mungkin 20 tahun lalu kali gitu. Yang sudah disiapkan buat tahun itu. Iya, jadi akhirnya aku ini apa ya? Ini, wah itu semedinya banyak sih. Iya. Selama 7 tahun nggak ngedalamin lah, akhirnya maksudnya didalamin tapi nggak akhirnya memutuskan buka. Nggak mikir sempet, kan orang ada yang, gua keluar negeri aja, bikin di luar negeri. Pasti lebih mungkin di sana. Enggak. Iya, itu lebih gampang. Iya. Gampang is not my middle name. Oh, iya. Ternyata malah memilih yang susah ya. Kalau ada yang susah masa milih yang gampang. Kenapa milih yang gampang ya kan? Kayak gitu. Jadi gue tuh percaya bahwa ketika cita-cita gue, kalau gue mau membuat sebuah healing center, itu adalah di tempat di mana polusinya paling banyak. Jadi sebenarnya dengan kata lain itu Maya Hassan itu menerapkan konsep lotus, konsep bunga teratai. Teratai itu juga dia akan mekarnya bagus di lumpur kan. Dia bukan daerah bersih. Betul. Benar kan? Seperti itu. Nah, itu jadi prinsipnya dia seperti itu. Nah, tapi kalau menurut gue ini yang gue pengen gue tanyakan juga adalah menjadi seorang healer atau menjadi seorang practitioner itu kan maksudnya bukan ini sebenarnya memang benar. Itu kan memang itu adalah panggilan, itu adalah calling. Dan orang-orang yang memang diberi tugas sebagai practitioner itu mereka tahu persis callingannya itu kapan mereka akan jalanin itu. Itu precisely seperti itu. Nah, Maya mendapatkan callingan itu di tahun 2020 itu untuk menjadi practitioner. Enggak. Callingan aku sebetulnya kalau kita ngomong callingan dan memang benar itu adalah sebuah proses. Healer or not healer itu bukan tujuan aku. Betul. Tapi yang jelas sebelum tahun 2020 saya buka Grotto itu dibanting-banting sih. Itu dibanting-banting. Secara mental, secara psikologis, secara semua dibanting-banting dari mulai perceraian aku di tahun 2015 gitu ya. Kemudian itu mau
mau apa ya, mesti show tapi hati tuh remuk gitu yang kayak gitu-gitu ya, yang mana orang tuh nggak pernah tahu itu merangkak sih, merangkak dan dibanting bener-bener gitu. Kalau ngelihat karung beras dibanting ya kayak gitu rasanya. Itulah, itu sebenarnya itu adalah kurang lebih triggernya lah. Iya. Sebenarnya yang gue mulai itu kalau ini gue edit ya. Jadi sebenarnya gue belum melihat Maya itu dia itu jadi practitioner itu adalah karena kebetulan waktu itu gue juga temenan sama Mbak Lila. Iya. Kan anaknya Aksan, ya kan. Nah, betul. itu berapa kali Mbak Lila itu juga posting di IG-nya dia itu bahwa Aksan itu setiap kali ke Jakarta itu dia di sound healing ya. Sama Maya gitu. Dan ternyata it works kurang lebih seperti itu. Betul. Iya kan, dan ternyata udah sebenarnya itu di tahun berapa tuh untuk menjalankan proses itu? Itu tahun berapa ya? Itu jauh sebelum Grotto sih. Ya kan, itu jauh. Itu malah jauh sebelum Grotto. Itu sudah melakukan itu sebenarnya. Sudah, jadi dengan Harpa aja aku udah melakukan itu. Jadi Aksan itu memang dia glioblastoma, jadi kanker di kepala ya. Kemudian sudah operasi, jadi sudah pasca operasi. Waktu itu masih lemah sekali, masih ada selang di sini dan sebagainya ya. Jadi setelah treatment pertama, Aksan itu langsung nafsu makan dan ya karena udah makanan masuk banyak ya, dia mulai seger seperti itu. Itu yang satu hal yang sangat signifikan sih yang terjadi di Aksan. Jadi memang sebetulnya frekuensi-frekuensi yang sekarang aku gunakan ini jadi suara ya, suara baik yang terdengar maupun yang tidak terdengar. Ini kita itu diperuntukkan untuk membuat sel-sel tubuhnya ini bisa meregenerasi sendiri. Jadi ini adalah vehicle, ini adalah kendaraan. Yang meregenerasi siapa ya, tubuhnya sendiri. Jadi apa yang Maya lakukan itu adalah sebagai stimulus itu bagaimana betul. Badan kita sendiri, tubuh kita sendiri itu bisa meregenerasi sel-sel kita sendiri. Betul, yang disebut dengan self healing. Itu sebenarnya. Jadi dia hanya sebagai fasilitator aja ya. Betul, seperti itu. Betul. Nah, ini berdasarkan teori kalau kita mau mundur itu dari Pythagoras itu dia sudah menyatakan teori ini, namanya Musica Universalis. It's actually the music of the spheres. Jadi bunyi alam semesta sebetulnya begitu. Kemudian ditarik lagi ke sini sampai ke Albert Einstein. Einstein itu mengatakan juga bahwa semuanya di dalam dunia ini, di dalam semesta ini adalah vibrasi. Semua mengandung vibrasi. Kemudian ditarik lagi ke sini, Nikola Tesla bilang juga bahwa kalau kamu mau mengerti rahasia semesta, vibration dan frekuensi. Itu yang kamu harus pelajari. Gue inget waktu gue SMA aja, gue kan ikut bimbelnya kuantum lah, itu buat nginget dan lain-lain. Itu musiknya musik klasik gitu kan. Jadi memang betapa musik sebenarnya banyak kegunaannya. Betul. Nah, berarti kalau orang sekarang nanya Mbak Maya, kalau saya mau ke Grotto, di sana ada apa aja dan ngapain? Nah, itu kan pasti orang, ini sekalian jualan loh. Biar orang juga perlu tahu kan. Jadi ini adalah journey. Kalau misalnya kamu mau tahu frekuensi badan kamu, karena itu adalah SOP kita pertama kali ketika kamu masuk ke Grotto, melakukan treatment, kita akan mengukur frekuensi dari tubuhnya. Nah, sebetulnya dari pengukuran itu aja udah langsung ketahuan apakah kamu sedang kelelahan, apakah kamu ada inflamasi atau infeksi, apakah kamu kurang tidur, misalnya seperti itu. Tingkat energi kamu seberapa, itu udah langsung diukur. Kemudian kita akan mencari apakah ada sumbatan-sumbatan, dan ini semua dengan suara. Kemudian habis itu kita juga bisa mengukur emosi kita. Ya, jadi pandemi itu menyisakan banyak sekali boleh dibilang sampah-sampah emosi nggak? Yes. Ngumpul kayaknya. Ngumpul semuanya. Dan ini menarik ya, karena setiap organ kita tuh punya 3 energi. Energi yin, energi yang, dan energi emosi. Ya, nah ini yang diukur. Nah, chronic grief atau disappointed dan sebagainya ya, disappointed kekecewaan,
grief tuh kesedihan yang mendalam, yang mana bisa dikaitkan dengan depresi dan mental health. Ya. Ini adalah energi-energi emosi dari paru-paru. Jadi ketika pandemi kita diserang paru-parunya dan sistem pernapasannya, masuk akal sekali ketika dunia ini akhirnya menjadi cemas ngurusin mental health orang-orang. Seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang kita tidak tahu, yang kita tidak sadari, yang kita bisa mencari tahu di Grotto. Nah, gue juga mau cerita nih. Jadi kalau gue memang termasuk orang yang sangat percaya dengan namanya vibrasi, ya kan, sama frekuensi. Gue sangat percaya itu, apalagi dengan gue menjalani profesi gue sebagai seorang manajer artis. Dan proses dalam gue mencari, dalam gue bekerja sama dengan talent gue itu juga gue selalu mempergunakan vibrasi sama frekuensi itu juga. Kalau memang itu kena, gue akan confident untuk bisa bekerja sama dengan mereka juga. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara itu gue sangat percaya, dan memang kalau nggak salah gue 2 minggu lalu gue sempat juga udah sempat ke Grotto, udah nyoba di Grotto, dan balancing waktu itu ya. Iya, balancing itu body tune up. Iya, itu works for me karena waktu itu memang gue baru pulang dari Busan kan, ada Busan International Film Festival, dan langsung memang pengen ke Busan lagi ya. Pengen lagi sebenarnya. Tapi waktu itu kondisi badan gue itu memang secara fisik gue lagi drop banget. Jadi memang lagi capek banget karena begitu pulang langsung kerja lagi itu. Jadi itu benar-benar capeknya itu agak susah sih ya dijelaskan, tapi itu luar biasa lah kayak gitu. Capeknya juga bukan cara fisik juga, tapi cara psikis juga, maksudnya cara emosi juga. Nah, gue sempat ketemu Maya, tapi sebelumnya gue sempat 3 minggu yang lalu ya, karena 3 minggu lalu gue datang, gue konsultasi dulu, gue perlu treatment lagi seminggu setelah itu kan. Nah, seperti itu. Nah, cuma begitu itu udah selesai gue treatment, gue sih ngerasakan hasilnya sih. Jadi kalau nggak salah treatment gue kan balancing ya. Iya, balancing. Balancing itu gue ngerasa sih jauh membaik sih, maksudnya situasi, maksudnya kondisi badan gue tuh langsung bisa cepat balik lagi gitu loh. Maksudnya kelelahan itu, exhaustednya itu dalam waktu 2-3 hari itu udah langsung recovery. Lucu ya rasanya sesuatu yang di dalam dan nggak bisa di-explain. Jadi ada satu program yang selalu menjadi ujung tombaknya Grotto itu adalah namanya balancing. Balancing itu adalah body tune up. Kayak mobil udah jalan 10.000, 20.000 itu harus masuk bengkel di tune up. Yang mencong kanan dibalikin lagi di tengahnya. Itu nggak ngerasakan. Itu yang terjadi. Jadi begitu gua setelah kan gua kan sempat minum dropsnya itu udah mau habis itu dropsnya. Nah, jadi begitu tuh 3 hari itu kondisi badan gua tuh udah balance. Keletihannya itu hilang. Gitu loh. Seperti itu. Jadi yang banyak pikiran boleh ke sana ya? Banyak pikiran, kemudian juga banyak pikiran ya, jangan banyak utang loh. Badannya itu yang lagi capek banget gitu loh maksudnya. Nah, itu bisa tuh. Oke, saya akan segera menjadi pasien minggu depan. Karena minggu ini saya otaknya lagi pusing banget sekali. Minggu depan gue udah bikin janji juga tuh. Iya. Oke. Kita bilangnya bukan pasien, kita bilangnya klien. Klien. Oke. Saya akan jadi kliennya. Siap. Jadi Grotto ini tempatnya, lokasinya ada di Trogong, di depan Seberangnya JIS. Persis. Instagramnya ada nggak? Ada. Grotto Healing. Lu lihat aja, dibaca. Nah, sebentar ya, ini sebelum kita selesai nih. Mai, maksud gua lu ini nggak sih, ada kesulitan nggak sih dalam arti gini ya, lu pribadi nih, lu sekarang kan tetap sebagai entertainer dong, lu kan lu masih main harpa, lu harpis, lu juga sebagai aktris juga, iya dong. Itu kan lu biasanya lu kurang lebih itu lu minta apa aja mereka kan ini, karena apa? Lu penampil dong. Lu ada riders, lu ada apa, iya dong. Itu orang kan ini dong, karena mereka ini. Nah, kemudian lu sebagai practitioner itu posisi lu jadi kebalik kan? Betul. Lu punya klien. Betul. Ya kan, dengan segala macam lu yang harus serve mereka. Lu ada kesulitan nggak menjalankan peran itu? Sebagai manusia ya. Iya. Sebagai human being. Iya. Nah, itu sebetulnya waktu pertama kali gue belajar Music for Healing itu dibilang kita ini istilahnya kita menggendong orang. Ya, dan kita menggendong orang itu dengan rasa hormat, dengan respect. Apapun yang mereka butuhkan, kita harus bisa melayani. Istilahnya kan begitu kan? Itu maksud gua. Kita kan merawat, kita merawat orang kan gitu. Jadi itu adalah kondisi yang nomor 1 yang waktu saya belajar itu langsung dipresent
Oke, kita ini mau ngurusin orang loh, Yeah. nih siap apa enggak gitu. Okay. Dan waktu itu aku ingat aku merenung ya. Oke, kalau aku show semua spotlight di saya. Iya. Dan saya panitia atau IU itu gimana caranya bikin lu nyaman, betul, biar lu performa bagus. Betul. Ya, Sekarang dibalik gitu. ya. Sekarang dibalik, iya. Tapi waktu akhirnya, tadinya masih ragu-ragu tuh. Tapi waktu akhirnya mulai terjun dan melihat bagaimana si musik ini bisa merubah, ya, bisa membuat sesuatu yang positif di tubuh orang itu secara fisik maupun secara emosi. Wah, itu sih udah nggak ada ragu-ragu. Oke, I'm going to do this. Karena akhirnya bertahun-tahun aku mencari balance. Yes, ya itu. Ya, aku bilang gini, oke, balance-nya adalah mungkin ketika aku bisa ngantar anak sekolah, aku bisa ini, tapi aku masih bisa mengajar. Tapi itu nggak pernah terasa seperti balance yang aku dapat ketika sekali saya menjadi, istilahnya saya menjadi diva di panggung, gitu kan? Iya dong. Karena we have to be. Iya. Tapi ketika saya melayani orang, dan aku dapat balance itu. Itu yang lu perlukan sebenarnya. Iya, jadi balance itu bukan masalah waktu, bukan masalah kegiatan, tetapi adalah posisi. Itu akhirnya aku jadi mendapatkan itu. So that's life balance. Mengerti banget. Memberi dan menerima. Dan sebenarnya akhirnya dia saling mendukung. Kayak orang napas. Kita nggak bisa cuma narik napas terus, tapi kita nggak mau buang. Nggak bagus juga, walaupun tarik napas itu bagus ya. Kita buang-buang napas juga nggak bisa juga. Gitu. Jadi harus balance, tarik dan buang, tarik dan buang gitu. Itu menurut aku sirkulasi sih, dan itu balance. Sejauh ini ada kompetitornya nggak? Belum. Ini kan plus minus ya. Nggak ada kompetitor itu bisa dibilang sendirian. Tapi juga berarti Mbak Maya punya. Tapi itu harus memacu diri sendiri. Untuk mengenalkan ke orang-orang kan, kan? Lawannya malah dia sendiri. Itu lebih susah sebenarnya. Jadi di Asia Tenggara nggak ada comparison. Nggak ada. Harus membuat standar sendiri. Nah itu nggak gampang sebenarnya. Dan juga bertugas mengenalkan ke banyak orang. Ya, jadi memang Grotto itu udah semua staf aku juga udah tahu bahwa kita tingkat edukasinya tinggi. Karena kita harus mengajak orang siapapun yang datang itu untuk bergandengan tangan untuk demi keselarasan dan keseimbangan tubuhnya dia. Bukan kita, tapi dia. Karena dia ketemu ketemu aku cuman mungkin 1 jam dalam 1 minggu. Tapi selama 6 hari dan 23 jam dia sendiri gitu. Jadi kalau mau ini aku akan memberikan pengertian, the new understanding of how your body works, pengertian baru tentang bagaimana sih sistem kesehatan tubuh saya, how do I operate gitu, manual tubuh gue ini gimana sih gitu. Apa goals yang pengen dicapai sama Grotto, Mbak? Bikin orang happy. Pokoknya keluar dari pintu gue, orang happy. Goals yang cukup baik ya. Karena siapa tahu membuat ini karena di era pandemi kan orang yang stres juga banyak banget ya. Stres nggak keluar rumah, stres tadinya kerja jadi nggak punya kerjaan. Jadi ini sekarang sampah-sampah emosi lagi numpuk nih. Iya benar. Imbasnya ya. Iya, imbasnya. 2023 itu menurut gue tahun yang kita kayak memulai lagi nih kan, mengulang lagi kan. Dan saatnya memulai untuk datang ke Grotto. Iya, betul. Ya, betul. Tapi ya gue sih bukan bawa jualan kacang gitu ya, tapi gue tuh ngerasain sendiri. Jadi sebelum mencoba ke orang, gue coba di diri sendiri gitu ya. Dan gue bisa bilang sekarang bahwa gue happy. Itu yang terpenting. Firm. Gue happy. Gue bahkan kadang-kadang lebay kan gitu ya. Boleh lah lebay-lebay. Boleh. Dia kadang-kadang gue bilang, ya gue merasa gue bersinar, gue glowing, gue happy gitu. Kenapa emang lo ngapain? Enggak, emang ya gini aja kok bangun tidur kayak gini. Itu beneran kayak truly honestly gue merasa begitu. Kalau sama job film tadi kan kalau makin happy. Ada lagi. Ini double happiness. Tahun depan. Double happiness. Kalau di tengah-tengah job film, lagi ada job film, prakteknya di stop apa enggak? Enggak, tetap jalan. Tetap jalan. Maksudnya? Jadi abis shoot,
balik ngecek handphone, oke laporan staff, oh ini ketemunya ini gitu. Karena kita deteksi kan. Tetap bisa kerja. Tetap bisa kerja. Jadi kita deteksi apakah Anda sedih, apakah Anda marah, apakah Anda anxiety, itu kita bisa deteksi. Kemudian kita bisa koreksi. Karena kan kalau syuting kan dari satu scene ke satu scene berikan karena lumayan lama nih kan bisa kerja tuh. Iya kan. Next shot, oke. Cek. Iya. Tapi di sana yang ngelakuin selain Mbak Maya udah ada. Aku udah training udah training beberapa orang. Jadi palingnya memang udah mulai ada penerusnya nih, udah ada yang siap gitu. Semoga Groto punya cabang lagi di kota-kota lain. Amin. Yang penting pergi dulu nanti minggu depan. Oh iya betul. Buat yang lain jangan mau nyoba silakan. Mbak Maya terima kasih Terima banyak kasih waktunya. kehadirannya. Terima kasih sama-sama. Ditunggu kedatangannya dengan karpet merah. Betul. Terima kasih, semoga jobnya semakin banyak, job filmnya, karena ini udah mulai banyak peran yang didapat nih kayaknya, walaupun semakin, wah ini pilihan peran sebagai ibu-ibu mulai ada pilihan orang lain betul. ya. Tapi siapa tahu nanti tahun depan jadi anak muda. Amin. Bisa kan? Anak muda kalau pengen jadi bapak-bapak. Tunggulah callingan dari Imaginary nanti. Amin. Mbak Maya terima kasih. Lancar-lancar dengan Grotonya, lancar-lancar dengan proyek filmnya. Amin. Teman-teman, terima kasih buat yang sudah dengerin episode ke-92. Terima kasih buat Gaung di audio dan terima kasih buat Jamal di kamera. Kita ketemu lagi di episode ke-93. Bye. Sehat-sehat.